Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi berdasarkan makalah yang telah kami buat dengan judul Mazhab Hanafiyah, Sejarah, dan Pemikirannya. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas nanti meliputi pengertian Mazhab Hanafiyah, sejarah perkembangan Mazhab Hanafiyah, serta pemikiran dalam Mazhab Hanafiyah itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni pengertian Mazhab Hanafiyah. Perkembangan ilmu fikih tidak bisa dilepaskan dari peran ulama mazhab, bukan? Di antara imam-imam mazhab yang terkenal ialah 4 imam mazhab yang ajarannya berkembang hingga saat ini, yakni Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Sementara definisi dari mazhab itu sendiri menurut bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan, sedangkan dari segi istilah, mazhab ialah hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan kata lain, mazhab berarti jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, sedangkan hukum-hukumnya dapat menuntun seseorang kepada satu tujuan di akhirat nanti. Sedangkan mazhab Hanafiyah sendiri ialah satu mazhab yang didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang lebih kita kenal sebagai Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyah merupakan salah satu mazhab tertua dalam ilmu fikih. Mazhab ini berasal dari Kufah, sebuah kota dengan kemajuan tinggi di Irak. Permasalahan dan persalahan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, kias kafi, dan karya dari Abu Hanifah. Salah satu yang paling terkenal ialah Fiqh Al-Akbar. Berbicara tentang mazhab Hanafiyah, tentunya belum lengkap rasanya bila kita belum mengenal sosok Imam Hanafi yang merupakan perintis dari mazhab Hanafi itu sendiri. Imam Hanafi memiliki nama asli An-Nu'man bin Zawti At-Taimi Al-Kufi. Beliau merupakan ketua suku Bani Tamim Bani Sa'labah. Ada yang mengatakan sebab mengapa ia dipanggil dengan nama Abu Hanifah adalah karena ia selalu membawa tinta yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak. Imam Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 699 Masehi atau 80 Hijriah dan berasal dari keturunan Parsi. Hidup pada masa akhir kekhalifahan dinasti Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa awal dinasti Abbasiyah. Beliau juga merupakan salah seorang tabi'in karena mengalami masa hidup beberapa orang sahabat seperti Anas bin Malik, Suhail bin Sa'ad, dan Kufah pada tahun 699 Masehi atau 80 Hijriah dan berasal dari keturunan Parsi. Hidup pada masa akhir kekhalifahan dinasti Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa awal dinasti Abbasiyah. Beliau juga merupakan salah seorang tabi'in karena mengalami masa hidup beberapa orang sahabat seperti Anas bin Malik, Suhail bin Sa'ad, dan Zubair bin Warsilah. Di saat usianya yang masih muda, Abu Hanifah sudah menunjukkan ketertarikannya dengan hukum Islam. Selain itu, beliau juga mendalami berbagai cabang ilmu seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, dan ilmu hikmah. Imam Abu Hanifah merupakan seorang imam yang berjiwa besar, bijak dalam bidang ilmu pengetahuan, dan tepat dalam memberikan suatu keputusan atas suatu masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Selain itu, beliau juga seorang pedagang kain sutra di Kufah yang dikenal akan kejujurannya dalam bermuamalah dan tidak suka menipu. Dikenal baik dalam pergaulannya, dermawan, dan sangat terpercaya, tidak membicarakan hadis yang tidak dihafalnya. Dalam kehidupannya, Abu Hanifah dikenal sangat tekun dalam belajar. Ia menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Beliau memiliki kelebihan di bidang teori, analogi, dan logika, sehingga beliau dikatakan sebagai tokoh rasional. Menurut para ahli sejarah, di antara guru-guru Abu Hanifah yang paling terkenal antara lain Anas bin Malik, Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abi Aufa, Wasilah bin Al-Aqsa, Makil bin Yasar, Abdullah bin Anis, dan Abu Tufail atau Amir bin Wasilah. Selain itu, beliau juga mendatangi sekitar 200 ulama untuk belajar pengetahuan dari mereka. Kebanyakan dari mereka adalah dari golongan tabi'in atau orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat Nabi. Di antara para ulama yang terkenal ialah Imam Atta bin Abi Rabah,
dan Imam Nafi Maulana Ibnu Umar. Imam Abu Hanifah wafat dalam usia 70 tahun pada tahun 767 Masehi atau 150 Hijriah di kota Baghdad, bersamaan dengan masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah, tepatnya pada masa pemerintahan raja kedua yang bernama Abu Ja'far al-Mansur. Beliau wafat di dalam penjara karena menolak permintaan raja tersebut untuk menjadi qadhi atau hakim, dengan alasan karena beliau hendak menjauhi harta dan kehidupan sebagai sultan atau orang yang berkuasa. Untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Alfianisa. Saya akan meneruskan presentasi dari Risa Ainur Rahmat. Yang selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan mazhab Hanafiyah. Setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, para muridnya meneruskan dalam mengajarkan dan membukukan pendapat-pendapat beliau tentang kajian agama. Lalu dari sinilah mulai muncul cikal bakal lahirnya mazhab Hanafiyah. Pada tahun sekitar 164 Hijriah atau 781 Masehi, mazhab Hanafiyah ini mulai dikenal oleh banyak orang, khususnya di negara Mesir, karena telah diangkat oleh kepala negara Al-Mahdi, seorang qadhi yang bermadhab Hanafi, yang pada awalnya ia menyebarkan madhab ini di Mesir. Masa ini bertepatan dengan pemerintahan Islam pada kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian madhab ini mulai berkembang di Mesir sampai tahun 358 Hijriah. Lalu ketika dinasti Fatimiyah mulai menduduki kekuasaan di wilayah Mesir dengan membawa aliran mazhab Syiah Ismailiyah yang dianutnya, maka mazhab ini mulai tersebar ke pelosok negeri Mesir dan menjadi mazhab resmi pemerintahan. Bahkan kedudukan qadhi pun dipengaruhi oleh mazhab tersebut. Lalu seiring perkembangan mazhab Syiah ini, maka perkembangan mazhab Hanafi mulai meredup. Namun hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintahan di Mesir menggunakan mazhab Syiah, kecuali dalam menangani masalah ibadah. Orang masih diberikan kemerdekaan dan kebebasan melakukan ibadah menurut aliran mazhabnya masing-masing. Setelah itu, ketika pemerintahan Mesir berpindah kedudukan oleh Al-Ayyubi dan oleh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi yang memberantas habis mazhab Syiah. Selain itu, pada masa ini Al-Ayyubi mendirikan sekolah untuk mencetak ulama yang bermadhab Maliki dan Syafi'i. Di samping itu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang jenderal panglima perang yang juga sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah, juga mendirikan sekolah untuk memberikan pengajaran madhab Hanafi dan dinamakan madhab As-Sukufiyah. Sejak saat itu, madhab Hanafi ini mulai mendapatkan kekuatan kembali dan berjaya di wilayah Mesir. Lalu setelah Mesir jatuh ke tangan bangsa Turki, maka urusan kehakiman diserahkan sepenuhnya kepada ulama yang bermadhab Hanafi, karena madhab Hanafi menjadi madhab resmi pemerintah dalam pemerintahan kerajaan Utsmaniyah. Dengan demikian, maka sebagian penjuru Mesir dipengaruhi oleh madhab Hanafi, kecuali di bagian hulu-hulu yang masih mengikuti madhab Syafi'i. Selanjutnya, madhab Hanafi juga mulai tersebar ke berbagai negara lain seperti India, Afghanistan, Irak, Syam, Turki. Bahkan di India, perkiraan mencapai 48 juta jiwa pengikut madhab Hanafi. Faktor yang memungkinkan pesatnya perkembangan mazhab Hanafi ini karena melalui perantara pihak kekuasaan raja. Mazhab Hanafiyah merupakan mazhab fikih dengan jumlah pengikut terbesar di dunia dengan jumlah pengikut sebanyak 675 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini ialah Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan, Turki, dan Uzbekistan. Pada masa Turki Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab
resmi yang dianut oleh kerajaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh Haidar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pemikiran dan metode fikih dalam mazhab Hanafiyah. Semua pemikiran-pemikiran hukum Islam itu tidak serta-merta atau tidak dengan tiba-tiba datang atau muncul dalam pikiran seorang mujtahid. Dan begitu pula bagi Imam Abu Hanifah dalam menentukan dan memutuskan hukum-hukum dalam agama Islam. Beliau memutuskan suatu hukum Islam di dalam suatu komunitas yang berada di daerah Kufah, yang komunitas ini bersifat multi-etnis dan beliau memutuskan hukum berdasarkan pola dan kebutuhan masyarakat sekitar sana. Dan juga dikarenakan masalah geografis di mana Kufah ini jauh dari pusat hadis Nabi yaitu di Madinah, maka beliau menggunakan nalar dalam memutuskan hukum Islam. Dan kemudian hal ini dikenal sebagai Ahlur Ra'yi. Dan beliau juga bisa disebut sebagai mujtahid mutlak karena di samping beliau mahir dalam menetapkan hukum, beliau juga mahir dan mumpuni dalam merumuskan suatu metodologi ijtihad. Dalam mazhab Hanafiyah, masalah-masalah dalam fikih terbagi menjadi 3 macam, yaitu an-nawadir, al-usul, dan al-fatwa. An-nawadir yaitu semua permasalahan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah beserta para sahabatnya yang tidak tercantum atau di luar kitab Zahir Ar-Riwayah. Yang kedua al-usul, yaitu masalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah beserta para sahabatnya dan tercantum di dalam kitab Zahir Ar-Riwayah. Yang ketiga yaitu al-fatwa, yaitu segala fatwa, segala hal yang difatwakan oleh mujtahid-mujtahid di dalam mazhab Hanafiyah masa terakhir yang belum disebutkan dalam riwayat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Dan sebagai seorang ahlur ra'yi dan mujtahid mutlak dalam menentukan hukum fikih, Imam Abu Hanifah menggunakan metode istihsan. Istihsan merupakan salah satu metode istinbat hukum yang dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah. Menurut Al-Sarahsi, secara bahasa istinbat berarti usaha untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dirumuskan oleh Abul Hasan Al-Karhi, adalah berpindahnya seorang mujtahid dari suatu pemecahan masalah menuju pemecahan masalah yang lain dengan alasan yang kuat untuk berpindah. Dan di sini terdapat 2 contoh dari penggunaan metode ini oleh Imam Abu Hanifah. Yang pertama mengenai hukum bekas minum burung buas. Dalam hal ini, hukum burung buas disamakan dengan hewan buas, yaitu jika hewan buas minum dari suatu tempat, maka bekas minum tersebut dihukumi najis. Begitu pula dengan burung buas. Tapi ada beberapa penjelasan dari ulama Hanafiyah yang lain yang menyatakan bahwa hukum bekas minum burung buas itu tidak najis, karena burung buas ini minum menggunakan paruh dan tidak terkena air liur, sedangkan hewan buas minum menggunakan mulut dan langsung terkena air liur sehingga dihukumi najis. Yang kedua yaitu masalah kiblat. Imam Abu Hanifah di sini menyatakan jika seseorang ingin melakukan sholat dan dia berada di kegelapan atau satu keadaan yang benar-benar gelap, maka sholatnya dihukumi sah.
dalam hal ini dihukumi sah untuk menghadap kemanapun dengan syarat seseorang ini sudah melakukan usaha untuk mencari arah kiblat yang benar. Sekian penjelasan mengenai mazhab Hanafiyah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.